saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, jalur nasional Gunung Kumitir penghubung Banyuwangi Jember akan ditutup selama 2 bulan mulai akhir Juli hingga akhir September 2025. Penutupan untuk mencegah kecelakaan karena adanya longsor dan retakan, serta untuk mempermudah perbaikan jalan oleh BBPJN. Penutupan ini tentu akan memicu kemacetan di sejumlah jalur alternatif dan berdampak pada tingginya biaya operasional kendaraan. Lantas seperti apa upaya kepolisian dalam mengatur, menertibkan, dan mengamankan arus lalu lintas selama penutupan jalur Kumitir? Kami akan membahasnya selama 30 menit ke depan dalam Sapa Jember bersama saya, Pia Median. Dan untuk membahas tema kita hari ini, sudah hadir bersama saya Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernardus Bagasi Marmata. Halo, apa kabar Komandan hari ini? Kabar baik, terima kasih atas undangannya. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jember kali ini dan tema kita begitu hangat sebenarnya. Kita tahu masyarakat Jember dan Banyuwangi cukup dekat hubungan aktivitasnya, begitu intens hampir setiap hari. Ada yang bekerja, berkuliah, atau mungkin mengirim barang bahkan berwisata. Nah, jika jalur utama ini akan ditutup pastinya menjadi perhatian serius. Kita akan ke pemahaman yang paling mendasar terlebih dulu. Apa sebenarnya urgensi penutupan jalur Gunung Kumitir dan untuk jadwalnya, tenggat waktunya yang pasti ini dari kapan dimulainya dan akan berakhir sampai kapan juga, Komandan, silakan. Ya, terima kasih terkait urgensi ya. Jadi beberapa minggu yang lalu dari Balai Pelaksana Jalan Nasional menghubungi kami. Ada rencana perbaikan preservasi atau perbaikan jalan tepatnya di tikungan Basingo. Jadi memang saya selaku Kasat Lantas kerap menerima laporan dari Kanit Lantas Polsek Sempolan bahwa terjadi satu, adanya truk terguling. 2, adanya truk overdimensi dan overloading yang patah as karena terlalu berat. Ya, 3, adanya kemiringan dari kontur jalan yang semakin turun dan retakan yang semakin besar. Ketika itu sehingga mungkin dari BPJN merespon sehingga perlu adanya preservasi ini. Sehingga ketika kita rapat adanya opsi untuk melakukan perbaikan dan penutupan secara menyeluruh. Jadi selama tanggal 24 Juli nanti secara resmi dari BPJN akan merilis mungkin minggu ini ya, nanti itu akan ditutup hingga 2 bulan ke depan. Nah, beberapa opsi buka tutup, opsi misalnya coba memberikan akses bagi kendaraan R2 saja itu sudah kita bahas beberapa kesempatan, namun memang situasi saat nanti itu terlalu riskan, ya baik dari kelancaran proyek maupun keselamatan dari warga yang ingin melintas sendiri. Oke, baik. Jadi 2 bulan ini akan steril, ditutup total begitu ya? Iya, betul. Menurut Komandan, apakah waktu ini cukup ideal untuk perbaikan tersebut? Ya, kalau saya perhatikan ya dari hasil rapat, yang membuat lama itu sebenarnya adalah proses dari pemancangan paku buminya itu. Jadi itu memakan cukup waktu karena pemasangan perangkaiannya itu dilakukan di lokasi, tidak di lokasi yang titik awal sehingga tinggal diangkat sampai Gumitir dia langsung pasang. Jadi memang membutuhkan proses dan untuk melaksanakan itu akan banyak alat berat. Alat berat yang informasi dari BPJN ukurannya dengan lebar sekitar 7 meter. Sedangkan lebar jalan sekitar 7,2 meter di Gumitir itu. Jadi memang full akan terpakai. Dan kita lihat ada beberapa kejadian kemarin juga longsoran susulan di 2 kilometer dari titik pengerjaan Basingo. Sehingga kalau dipaksakan dengan adanya kendaraan lain, menurut hasil rapat memang sangat riskan, begitu. Nah, ini Komandan Bagas hadir di sini menjawab perspektif dari lalu lintas dan juga keselamatan pastinya. Karena yang terlibat dalam perbaikan ini tidak hanya Satlantas Polres Jember, pastinya ada pihak lain, BBPJN yang tadi Anda sebutkan, kemudian Dishub, Pemkap yang terlibat. Nah, koordinasinya selama ini bagaimana? Jadi memang dampak dari pengerjaan proyek Gumitir ini tidak hanya di Jember, tapi Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo. Jadi kemarin di Surabaya kita
sudah rapat ya, melibatkan berbagai aspek ya, berbagai stakeholder. Kami seluruh Kasat Lantas jajaran juga diundang, juga hingga pihak KAI juga diundang karena ada opsi-opsi lewat kereta api ya. Karena kita tahu bahwa jalan itu full akan ditutup. Jadi kemarin rekayasa yang sudah kita coba tawarkan kepada masyarakat nanti, satu adalah lewat untuk R2 melewati Ijen. Jadi dari situ dari Banyuwangi dia akan lewat Ijen, nanti tembusnya Bondowoso. Itu hanya untuk roda 2 dan roda 4 saja. Kalau yang cukup besar mungkin nanti perlu ditambahkan rambu-rambu petugas dan penerangan. Jalur kedua adalah jalur Pantura. Itu yang pasti aman dan lebar. Jadi alat-alat berat itu yang tonasenya di atas 15 ton. Kemarin hasil rapat, jadi kalau dari Surabaya, dari Lumajang, dia mau ke Banyuwangi, itu kita arahkan lewat tol Leces. Jadi Leces akan lurus langsung ke Pantura. Karena kalau sudah terlanjur masuk ke wilayah Jember, itu pasti akan kita arahkan ke Bondowoso. Sedangkan di Bondowoso ada perbaikan saat ini, ada jembatan. Nah, jembatan ini sedang diperbaiki dan info dari Kasat Lantas Bondowoso maksimal tonasenya hanya 15 ton. Jadi sangat riskan. Jadi memang alternatif-alternatif itulah yang kemarin sudah kita bahas. Baik, sudah dibagi ya. Dan waktu sudah. Di jalur Bondowoso itu tidak semua kendaraan bisa melintas. Kendaraan berat tidak mampu. Karena kondisi realnya tidak memadai begitu ya. Kalau misalkan di jalur Pantura Situbondo yang menjadi jalur utama dan paling aman rasanya, apakah nantinya mampu untuk bisa menerima limpahan arus dari jalur Gumitir, Komandan? Ya, itu juga menjadi salah satu hal yang harus dikelola bersama ya, karena dari Kasat Lantas Banyuwangi juga menyampaikan, karena kalau ketika di ASDP ya, misalnya di pelabuhan itu tutup karena arusnya, ombaknya tinggi. Dari Banyuwangi sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Akan tetapi itu hari normal, namun ketika itu tutup penuh dan terjadi kepadatan. Ditambah lagi jika nanti Gumitir ini ditutup, otomatis volume kendaraan dari Pantura itu akan lebih meningkat lagi. Jadi memang itu menjadi tantangan yang perlu kita kelola bersama. Makanya kita mencoba jalur-jalur alternatif supaya semuanya tidak melalui Pantura, tapi terpisah lewat Bondowoso, nanti lewat Ijen, atau nanti salah satu upaya yang sedang diusahakan adalah menggunakan KAI. Jadi misalnya Banyuwangi dia mau ke Jember, ya ada opsi-opsi menggunakan kereta api. Terkait dengan kondisi alam dan juga bagaimana kontur jalan di jalur alternatif nanti, itu apa sudah dipastikan aman? Apakah pernah ada riwayat bencana banjir ataupun longsor sebelumnya di sana? Ya, kalau di jalur alternatif ya, kalau secara teknis kami belum bisa memastikan di wilayah luar Jember. Seperti di Bondowoso, Situbondo. Cuman beberapa informasi mungkin banjir ya kalau di Situbondo itu ya, karena misalnya ada curah hujan yang cukup tinggi di wilayah situ terjadi banjir. Tapi kalau di wilayah Jember memang hujan lebat di wilayah Gumitir itu sangat riskan. Jadi beberapa opsi kemarin ada jalur alternatif untuk penduduk lokal ya, penduduk lokal. Jadi dari arah Jember itu melewati jalur milik PTP Perkebunan. Itu untuk panjang jalur sekitar 9 km dan sudah dilakukan survei dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Dan yang kemarin sempat viral di media sosial ya, ada warga lokal yang memvideo. Ini menarik dan kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak terlebih dulu, Komandan. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Jember akan segera kembali usai jeda.